Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, sejumlah warga korban kebakaran mendatangi rumah mereka mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Asap sisa kebakaran masih terlihat di sejumlah rumah di Jalan Keadilan dalam Keagungan, tapi warga ramai di lokasi kebakaran dan beberapa melakukan kerja bakti pembersihan, sementara warga lain menyelamatkan barang yang mungkin saja masih bisa dipakai. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam membuat sedikitnya 112 rumah warga hangus dan 700 jiwa kini kehilangan tempat tinggal. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat pada Minggu sore. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi, tetapi dugaan sementara api berasal dari korsleting. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah warga lain di Jalan Keadilan dalam Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan warga setempat gotong royong berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Informasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat, kita langsung sapa dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Irianda Mardanus. Irianda, kalau tadi kan digambar warga masih memenuhi lokasi, ini nampaknya Anda berada di mana? Karena terjadi warga yang berada di sana masih banyak nih. Iya, Audrey, memang kalau saya sendiri sekarang ada di salah satu pengungsian yang berada di area Kelurahan Keagungan di Jalan Kesadaran Dalam, di area juga Kecamatan Taman Sari, yang memang ini adalah area yang di belakang gedung ini tepatnya ratusan rumah. Tadi data terakhir sekitar 112 rumah ini terbakar sore kemarin. Memang kalau untuk saat ini seperti yang tadi Anda bisa jelaskan juga di awal, ini fasenya sudah selesai pendinginannya. Kemudian tapi masih ada beberapa titik yang tadi kami coba pantau ke dalam, ini masih mengeluarkan asap karena memang saking panasnya kebakaran yang terjadi. Warga berada memang mayoritas sekarang ada di jalanan, di gang, di Jalan Kesadaran Dalam ini. Tapi memang ada beberapa warga juga yang masih mencoba berusaha untuk mencari puing-puing atau barang-barang di tengah pepuingan yang ada di rumah-rumah mereka yang memang hangus terbakar. Warga tidak sendiri, memang sudah banyak juga tadi kami pantau beberapa petugas baik itu dari pemadam kebakaran yang masih berusaha juga untuk merobohkan beberapa rumah yang bertingkat yang memang ditakutkan bila mana ini bisa roboh, kemudian dilakukan pembersihan dan juga perobohan di beberapa rumah. Nah, saya sendiri sekarang berada di salah satu pengungsian. Ini bisa saya tunjukkan langsung kondisi pengungsi, beberapa pengungsi ini tepatnya pengungsi dari RW 2 karena kita ketahui ini yang terbakar ada di 2 RW, di RW 1 dan RW 2. Di RW 1 sendiri ada 3 RT yang terdampak atau terimbas dari kebakaran terjadi. Kemudian kalau di RW 2, kebanyakan warganya ada di pengungsian ini. Itu ada sekitar 5 RT yang terdampak. Sebenarnya ini adalah gedung gudang dari sebuah perusahaan konveksi, tapi dialih fungsikan sementara. Karena memang beberapa pengungsian ini di sepanjang Jalan Kesadaran, di dalam gang ini, menggunakan beberapa tempat yang ada seperti rumah warga dan juga beberapa tempat yang kosong dan bisa untuk warga bermukim. Saya sekarang juga sudah bersama dengan Camat Taman Sari, Jakarta Barat. Saya akan langsung tanyakan juga update terkini juga terkait dengan kondisi pengungsi saat ini. Pak Risan, selamat siang. Selamat siang. Pak Risan, mungkin terjadi kemarin sore hingga malam, kemudian kalau update terkini untuk data dari kebakaran terjadi kemarin ini seperti apa, Pak? Berapa rumah yang sampai sekarang datanya tercatat, Pak? Ya, masih saya Camat Taman Sari beserta didampingi Pak Manpol. Saya koordinasi dengan Pak Lurah dan Pak RW RT yang ada di wilayah, khususnya di Kelurahan Keagungan. Ada 2 RW yang terjadi musibah kebakaran yang terdiri dari 8 RT. Yang saat data ini pernah didata di wilayah, yaitu jumlah jiwanya kurang lebih 1.269 jiwa yang sekarang. Kakaknya kurang lebih 250. Ya, rumah yang didata sekarang 250. Ya, rumah yang terjadi itu. Demikian. Rumah, ya 250 pendapat sekali. Pendataan sekarang nih 250. Ya. Rumah yang terbakar atau kepala keluarga yang terdampak, Pak? Yang terdampak 250, ya 250. Ya. Pak, dari malam kemarin hingga siang hari ini bagaimana dengan bantuan yang datang? Apakah
ada yang masih kekurangan Pak dari bantuan-bantuan yang didatangkan begitu? Terkait masalah bantuan, alhamdulillah karena ini bulan suci Ramadan, karena orang mencari pahala ya, ini nggak kekurangan alhamdulillah. Karena awal juga kita sudah berkoordinasi dengan Sudin Sosial, malam hari itu juga kami berikan makanan logistik ya. Terus sisa sampai saat sekarang ya alhamdulillah juga masyarakat sekitarnya membantu untuk musibah kebakaran ini. Namun koordinasi ini saya terima kasih juga pada teman-teman dan rekan-rekan dari Sudin dan Dinas yang telah membantu kami di wilayah khususnya di Kelurahan Kagungan ini. Demikian. Kalau untuk pengungsian sendiri titiknya ada di mana saja Pak? Titik pengungsian sekarang sudah mengkerucut ya. Awal dulu semalam ada 3 kami buat. Sekarang di rumah ini sendiri ya ada 2 rumah sendiri. Ini rumah warga yang siap dihuni. Tadinya ada konveksi. Yang kedua ada di posko ya, di posko RW 03 ya. Ya RW 03 itu karena berdekatan dengan jalan strategis lah, enak gitu ya. Dan di situ ada posko juga ada SMP Muhammadiyah. Jadi warga juga bisa tinggal di situ untuk lebih amannya. Demikian. Pak Camat, bila mana misalkan ada warga yang ingin atau masyarakat secara umum memberikan bantuan, adakah posko terpadunya Pak? Ya baik, memang kami sudah terpadu dengan posko terpadu, yaitu dengan 3 pilar kami. Kapolsek dan Ramil kami bergabung dengan di posko tersebut. Sehingga masyarakat yang mau memberikan bantuan kepada masyarakat, kami catat di sana. Keluar masuk kami catat. Sehingga nanti apabila ada orang yang mau tanya berapa dan sebagainya, kami ada pendataan. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini semua terintegrasi semuanya. Dari PMI semuanya sudah memberikan bantuan juga kepada kami, dari sosial sudah memberikan kami dan BNPB sudah juga. Jadi semua udah ya alhamdulillah pada nyambung semuanya kegiatan ini. Yang paling penting juga data dari masyarakat ini terpadu ya Pak ya, tercatat dan juga terpadu gitu ya. Pak, kalau memang ini kita lihat agak sulit begitu ya untuk menetapkan protokol kesehatan di sini ya. Tapi tadi ada beberapa upaya juga ya yang diberikan untuk menjaga protokol itu seperti apa saja Pak Dripo? Ya baik, tadi saya sudah lihat sudah memberikan dari semalam juga sebenarnya, dari semalam juga sudah memberikan masker bersama Pak Manpol, Pak Lurah semalam juga, sehingga masyarakat tolong prokes itu jangan diabaikan karena itu penting sekali buat masyarakat kita sini. Karena kita harus menghindari kerumunan, harus cuci tangan dan terakhir harus jaga jarak. Nah maka dari itu karena ini musibah ya tolong masyarakat bantu kami juga gitu ya, karena ini permasalahan kita semua. Namun sekali lagi tadi juga saya memberikan masker lagi, tidak bosan-bosannya karena masyarakat banyak permasalahan ya kita bantu tetap gitu ya. Demikian. Juga saya tadi juga sempat mantau ada pengumuman yang terus dilakukan ya oleh warga juga gotong royong gitu. Pak, terakhir untuk kebutuhan yang tercatat paling dibutuhkan sekarang untuk masyarakat di Kecamatan Taman Sari sendiri khususnya yang terdampak kebakaran seperti apa? Karena banyak juga anak balita di sini ya Pak ya? Ya, selain logistik makanan ya itu udah cukup lah. Tapi sekarang yang kita perhatikan susu nih ya. Susu buat anak-anak ya yang balita dan Pampers yang perlu sekali. Kalau pakaian untuk selimut, serasa ya udah ada semua. Tapi yang penting itu aja, ya makanan susu dan Pampers yang perlu sekali buat makanan balita. Dan lansia juga ada lansia yang perlu kita, lansia dan ibu hamil. Ya demikian. Pak Risan, sedikit lagi, adakah informasi terkait korban luka atau korban jiwa atas peristiwa ini Pak? Peristiwa ini kalau kemarin terjadi luka ada 5 orang, hanya luka jatuh kena barang-barang keras gitu ya. Karena waktu sama-sama memberikan dengan damkar kami kemarin saling berebutan, itu saya menyelamatkan tuh rumahnya. Ya itulah saling berebutan sehingga terjadilah terjadi insiden gitu ya, kena luka dan sebagainya. Namun untuk yang ibu hamil kami larikan ke rumah sakit terdekat, ada rumah sakit SUD dan rumah sakit di Tambora itu, rumah sakit Taman Sari. Untuk korban jiwa tidak ada? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Demikian. Ya, makasih. Pak Risan, Camat Taman Sari, Jakarta Barat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Siang. Silakan beraktivitas kembali Pak. Salam sehat selalu Pak ya. Mari Pak. Saudara, memang hingga saat ini kebakaran masih diselidiki apa penyebabnya. Kalau informasi terakhir data sementara ini adalah dugaannya ada korsleting listrik. Kebakaran ini terjadi saudara pada kemarin sore sekitar setengah 4 sore dan baru bisa dipadamkan sekitar pukul 10 hingga jam setengah 11 malam. Hingga saat ini memang kalau dilihat
inilah kondisi terkininya seadanya sekali. Memang juga ini menjadi tantangan tersendiri apalagi bagi warga yang menjalankan ibadah puasa di hari ini ya, Audrey. Melaporkan dari lokasi kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat, jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus.